Hey everybody, balik lagi bersama aku dengan baju yang sama dan konten yang berbeda pastinya, karena kita di sini akan bicara soal biaya hidup. Salah satu yang harus kita perhitungkan juga kalau kita misalnya mau sekolah, apalagi kalau misalnya kamu kuliahnya di luar kota ya, adalah kita harus tahu tentang biaya hidup untuk tinggal di sebuah daerah tersebut. Dan kali ini aku mau memberitahu biaya hidup yang ada di kota Bogor, khususnya kalau kalian memang keterima di sekolah vokasi IPB di jalur apapun itu. Pastinya kalian bakal butuh informasi sedikit seputar biaya. Betul? Ya betul, yeay. Apa sih, nggak jelas gue. Disclaimer dulu, pokoknya gini ya, semua kebutuhan yang udah gue jelasin di sini itu tergantung dengan kalian, bagaimana cara kalian mengolah keuangan kalian sendiri. Karena besar kecilnya uang itu tidak akan pernah cukup kalau kalian tidak memanage dengan baik. Jadi harus bersyukur tuh mau dapatnya berapa dikasih orang tua. Karena gini, ada temen gue yang 1 juta aja sebulan itu cukup. Tapi ada temen Q yang 1 minggu dikasih 2 juta itu nggak cukup. Jadi tau lah ya. Dan perlu kalian tahu juga, di kota Bogor itu banyak banget mall. Ya memang nggak kayak di Jakarta sih, mallnya yang keren-keren, gede-gede dan mahal-mahal. Tapi I just want to tell you that di Bogor juga banyak sekali mall-mall dan makanan fast food kayak burger Raja, Mac bebek, banyak pokoknya. Jadi kalian harus hati-hati dengan godaan-godaan setan yang akan membuat kalian menjadi konsumtif. Apalagi kalau kalian anak baru, biasanya tuh ya masih sok banyak duit lah, masih pencitraan pengen makan di McDonald's, pengen makan di burger Raja gitu kan. Ya pengen jalan-jalan ke mall itu, mall ini, biasalah anak baru masih pengen explore Bogor. Oke, kita akan mengambil dulu biaya kosan ya. Kalau misalnya setahun kosan itu setahun 8 juta, ya di sini rata-rata ngekos itu 6 juta sampai ke atas, tergantung fasilitas apa yang bakal kamu dapat, tergantung dengan kamu mau tinggal di tempat yang mana, ber-AC kah atau enggak ya. Semua tergantungnya seperti yang aku bilang. Dan jangan heran kalau ada juga kosan yang harganya di bawah 6 juta per tahun ya. Aku akan mengambil contoh tempat kos yang pada umumnya kalau kita rata-ratain aja ya. Dan ini aku pengen ngekos misalnya itu 1 bulannya itu anggaplah 700.000 kosan ya. Karena kosanku 700.000 per bulan gitu. Makan, 1 kali makan misalnya 15.000, dan kalau kita misalnya 3 kali makan sehari dikali dengan 1 bulan ada 30 hari, jadinya kena 1.350.000. Itu hanya biaya makan. Taruh lagi alat tulis kantor ataupun fotokopian, ya emang gak banyak-banyak banget sih, cuma kita harus adain, mana tahu nanti ada print atau fotokopi dan sebagainya macamnya. Sebulannya itu 150.000. Lalu ada transportasi, misalnya kita mau naik angkot ya whatever, ini bisa diakomodasikan sebagai uang bensin atau uang angkot pulang pergi. Ya pokoknya sebulan itu 210.000. Kalau ditotalin semuanya total bisa mencapai 2.410.000. Tapi kalau misalnya kita membulatin bisa jadi 2.500.000. Itu sebulan udah termasuk uang kos per bulan. Dan teman-teman pasti banyak banget ya ada promo makanan dari ojek online. Nah biasanya itu pasti ada potongan-potongan harga. Jadi tenang aja karena promo itu banyak banget. Kalau tinggal di kota, transportasi juga gampang. Apalagi itu belum termasuk kalau kalian tuh memang ke kampus jalan kaki, jadi nggak banyak jalan-jalan ya, selayaknya anak kuliah yang selayaknya anak kuliah yang kuliah pulang gitu ya. Karena biaya itu tidak termasuk kalau kalian mengikuti sebuah organisasi. Ya, semua klub pasti ada biaya ayam, nasi, tambah kerupuk mungkin ya 15.000 tuh udah dapat. Tapi kalau misalnya kalian makannya banyak banget ya disesuaiin aja ya, karena kalian juga bisa masak sendiri kan nasi, jadi lebih murah gitu. Jadi tinggal beli lauk kalau kalian nggak mau, atau kalian masak ya kan yang gampang-gampang, telur ceplok itu murah banget shay. Jadi semua tergantung lagi ya. Kalau misalnya kalian konsumtif banget, aduh maaf banget nih ya lagi berisik, gak apa-apa ya, yang penting informasinya tersampaikan.
Kalau kalian suka banget ngopi, ngopinya juga bukan di warkop tapi di cafe, ya udah makin mahal biaya bos. Ya gitu aja sih, karena kan kalian juga bisa sambil kerja danus tuh kalau mau, dana usaha gitu, kalian bisa jualan nih kan, donat 1.000, 2.000, gorengan gitu. Ya elah, nggak perlu malu kali Syai, karena gue juga dulu jualan di kampus gitu. Dan sekian video yang bisa aku kasih ke kalian, jadi kurang lebih biaya kisaran hidup di Bogor tuh seperti itu. Nasi, ayam, sama sayur gitu 15, bahkan ada yang 12 doang, tergantungnya tempat makannya di mana. Aku hanya ambil rata-rata. Terus ya bisa nasi dengan tempe doang, kalau makannya cuma kayak gitu ya 7.000 juga dapet di pecel lele gitu kan, cuma nasi sama tahu doang atau sama tempe doang. Ya gitu jadinya. Terus kalau kamu nggak banyak jalan-jalan, nggak banyak nongkrong, pasti murah. Oh my god, sangat berisik. That's okay ya. Jadi kayak gitu aja ya dari aku. Semoga ini bisa bikin kalian agak sedikit tahu berapa biaya kehidupan di kota Bogor ini, karena ya kota Bogor ini ya agak sedikit mahal dibandingkan mungkin di tempat-tempat kalian ya, kecuali Jakarta ya agak lebih murah lah Kak. Dan sekian video yang bisa aku sampaikan. Ingat sekali lagi, karena biaya ini itu conditional, jadi tidak bisa kalian pukul ratakan bahwa kalian mungkin akan segini biayanya. Mungkin bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi tergantung dengan kebutuhan hidup nanti. Ya, karena masih ada juga kalian harus beli modul, kalian juga harus beli buku-buku, kalian juga mungkin akan bayar uang field trip gitu, yang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin per semester ada ya. Kita nggak tahu ya kebutuhan-kebutuhan kalian apa, karena setiap program studi itu berbeda biayanya ya. Yang jelas adalah naik angkot kalau di kota Bogor itu sekali, mau jauh mau dekat, yang penting di kota Bogor itu 3.500 ya sekali jalan. Pulang perginya itu 7.000. Kalau misalnya kisaran beli aqua ya, aqua galon tuh ya sekitar 18.000 sampai 20.000 ya. Terus kalau mau isi ulang itu sekitar 6.000 sampai 8.000 ya, tergantung juga tempatnya. Fotokopian juga itu beda loh, harga beda tempat, jadi harus tahu ya. Ada yang selembar itu 200 perak, ada yang selembar 150 perak, ada yang selembar itu 125 perak. Hati-hati. Zaman sekarang banyak sekali tempat beda-beda harganya, jadi harus dipantau. Ya udahlah ya, segitu aja ya perkenalan dari aku, dan jangan lupa untuk tetap bahagia ya. Uang sekolah itu nggak murah, uang kehidupan juga nggak murah, jadi jangan sampai kalian kuliah hanya main-main guys. Kecuali kalian anak orang kaya ya, kecuali kalian emang anak pengusaha kaya, kecuali kalian emang bener-bener orang yang kaya raya tajir banget ya, hidup-hidup kalian gitu. Tapi kalau buat kita yang sederhana aja ya, jangan lupa ya, kita nggak boleh sia-siain kesempatan untuk kuliah, karena nggak banyak orang bisa kuliah kayak gitu ya. Udah makin berisik, udah makin ramai di rumah ini, nggak kelihatan emang di layar kaca Anda, tapi sebenarnya di sebelah sana tuh sangat riuh ya. Oke, kalau kayak gitu sekian curhatannya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Be wise and have a nice day.